Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kondisi hari kita adalah kondisi yang tidak menentu. Namun jikalau kita hari ini dalam keadaan yang baik, saya percaya ada kasih karunia Tuhan kepada kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pada umumnya, kita seringkali memiliki semangat bahwa apa yang terjadi yang baik dalam hidup kita, itu merupakan sebuah kewajaran. Dan ketika kita menyadari pada saat itu bahwa sesungguhnya ketika kita mengalami hal yang baik, ternyata pada saat yang sama sebetulnya kita sedang terintai dengan bahaya. Maka pada saat yang seperti itu kita baru tahu bahwa apa yang baik yang kita alami itu sebetulnya bukanlah sesuatu yang sewajarnya. Tetapi itu merupakan sesuatu yang istimewa yang terjadi kepada kita. Karena bahaya itu tidak melanda kehidupan kita. Saudara, demikian juga sikap kita kepada kebaikan Tuhan. Ada kalanya kita berpikir bahwa Tuhan bertindak baik kepada kita itu sesuatu yang wajar. Namun ketika kita menyadari siapakah kita? Kita orang yang berdosa yang seringkali menyakiti hati Tuhan. Maka kita akan tahu bahwa sebetulnya Tuhan memiliki hak untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya kepada kita. Nah, disitulah saudara kita baru memahami akan kasih karunia Tuhan. Mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal ketiga ayat 16 sampai 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menyadari bahwa Allah adalah kasih. Pada umumnya, manusia yang percaya adanya Tuhan, mereka mengakui Allah adalah kasih. Namun, untuk menyelami bagaimana Allah mengasihi kita, saudara, itu tidak dapat diselami dengan cara kita berpikir dan menganalisa. Namun semua itu hanya dapat kita memahami ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Disitulah saudara, kita baru boleh bisa mengenal akan kasih Tuhan yang sesungguhnya. Saudara, inilah yang disampaikan firman Tuhan hari ini kepada kita. Bagaimana Allah menyatakan kasih-Nya yang melampaui pemikiran-pemikiran kita. Mari kita melihat pesan firman Tuhan dari apa yang kita baca dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Allah mengasihi kita karena Ia mengutus Kristus bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Ini dikatakan di ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita memahami Allah mengasihi kita? Saudara, Alkitab memberitahukan, Allah begitu mengasihi kita karena Dia mengutus anaknya Yesus Kristus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Saudara, sesungguhnya manusia, Alkitab katakan, bukan akan dihukum, tetapi manusia semuanya sudah berada di bawah hukuman Allah. Karena seluruh manusia sudah berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga mereka dan kita semua berada di bawah murka Allah. Dan Allah mempunyai hak untuk menghakimi kita. Dan kita tidak boleh lupa, satu kali Yesus Kristus akan datang kembali menjadi hakim atas seluruh ciptaannya. Namun 2000 tahun yang lalu, Allah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkannya. Saudara, disinilah kita melihat bagaimana Allah itu panjang sabar. Allah itu begitu mengasihi kita. Allah tidak menghakimi kita yang telah berada di bawah murka Allah. Jikalau Allah bertindak seperti itu, Dia datang mengutus anaknya untuk menghakimi kita, maka tidak seorang pun yang bisa diselamatkan. Semuanya binasa. Namun puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat mengasihi kita. Sehingga ketika Dia mengutus anak yang tunggal, maka Dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, setiap kita yang beroleh keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan dari murka Allah. Kita diselamatkan dari hukuman yang sudah tersedia bagi manusia berdosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita memahami kasih Allah yang seperti ini, kasih Allah yang mau menyelamatkan kita, saudara, apakah kita mau percaya kepada kasih yang seperti ini? Ketika kita percaya kepada kasih yang seperti ini, maka kita dilepaskan dari murka Allah. Kita dibebaskan dari hukuman Allah. Dan kita boleh menjadi anak-anak Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita tidak boleh lupa, kita adalah orang yang telah diselamatkan dari murka Allah, yang telah dilepaskan dari hukuman yang telah dijatuhkan oleh Tuhan. Tapi karena Kristus yang menanggung seluruh dosa kita dan menanggung hukuman, sehingga kita boleh menjadi orang-orang yang diselamatkan. Marilah saudara, dengan kasih Allah seperti itu, kita belajar mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa manusia yang binasa, nyata kebinasaannya, karena ia menyukai kegelapan daripada terang. Firman Tuhan berkata, dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu. Supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita terheran-heran bahwa manusia, dia harusnya tahu apa yang benar, apa yang salah.
Manusia harusnya tahu yang mana terang, yang mana gelap. Namun kita terheran-heran, mengapa manusia tetap memilih hidup dalam kegelapan? Saudara, firman Tuhan berkata, bagaimana mereka memilih itu? Itu menunjukkan sebetulnya itulah kebinasaan yang mereka alami. Karena saudara-saudara, orang-orang yang binasa akan nyata dari perbuatannya yang binasa. Bukan sekedar perbuatan yang binasa membuat dia binasa, tetapi kebinasaannya yang membuat dia memilih perbuatan-perbuatan yang binasa. Namun Alkitab berkata apa, saudara? Orang-orang yang di dalam Tuhan, dia akan memilih terang daripada kegelapan. Ketika seorang bisa memilih terang, maka firman Tuhan berkata dia ada di dalam Allah. Artinya, saudara, seorang bisa mengenal terang. Itu pun karena pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga dia bisa menjadi anak-anak terang. Saudara-saudara, terang Tuhan sudah datang, yaitu Yesus Kristus. Namun kita perhatikan, bagaimana sikap manusia kepada sang terang itu. Dan kita tahu, ketika kita boleh percaya kepada terang itu, ada Allah yang berbelas kasihan kepada kita. Ada Allah yang mencelikkan mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat terang itu. Dan kita bisa percaya kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita mengenal akan terang itu. Karena terang itulah yang menolong kita untuk kita lepas daripada kuasa dosa, kuasa maut, sehingga kita bisa hidup sebagai anak-anak terang. Bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, marilah kita menerima anugerah Tuhan ini dengan tidak menyia-nyiakannya. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena kita sudah menerima terang hidup itu, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan jadilah terang di tengah-tengah dunia ini, karena ada begitu banyak orang yang masih dalam kegelapan. Dan biarlah anugerah Tuhan juga menolong mereka bisa melihat terang itu dan percaya kepadanya. Sehingga mereka diselamatkan Tuhan. Maukah saudara dipakai oleh Tuhan menyatakan terang Kristus di tengah dunia ini? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Melalui firman-Mu kami mengenal kasih-Mu. Sesungguhnya ya Tuhan, tidak seorang pun manusia yang tidak berada di bawah murka Allah. Tidak seorang pun manusia yang tidak berada di bawah hukuman Allah. Namun semata-mata karena kasih karunia Tuhan, kami orang-orang yang boleh percaya kepada Yesus Kristus, karena kami boleh diterangi hati kami, sehingga kami boleh mengenal Dia. Ya Tuhan, kami berdoa pakailah hidup kami, supaya menjadi terang bagi orang lain. Sehingga banyak orang-orang yang memang Tuhan sudah pilih, Tuhan sendiri menerangi hati mereka, sehingga mereka boleh diselamatkan Tuhan. Tuhan pakai hidup kami, biar hidup kami selalu memancarkan rasa syukur kepada Tuhan, karena melihat kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.